Kang, tolong kasih tahu saya, kalau misalkan dalam kondisi pandemi corona kayak begini, bisnis apa yang harus saya jalankan? I need the cash, duit gue habis coy gitu kan. Gimana? Kira-kira apa? Ada masukan Kang? Ada masukan? Kalau memang Anda juga ngalamin kayak begitu, tonton video ini sama selesai ya. Nah teman-teman semua, lagi-lagi bicara masalah corona, karena si corona ini selalu menjadi tren ya di zaman kekinian. Ya, apakah Anda tertarik untuk memberikan bisnis Anda namanya corona? Atau nama anak Anda corona? Gitu kan? Ojo ya, ini biar kerok ini ya. Nah corona teman-teman, kondisi corona kayak sekarang membuat kita akhirnya terpikir gimana caranya kita dapetin cash yang banyak. Maka muncul pertanyaan, Kang, bisnis apa yang sekiranya masih tetap eksis walaupun dalam kondisi sulit kayak gini? Ya, jadi video ini akan membahas tentang ide bisnis di saat pandemi corona. Itu topiknya ya. Nah, sebelum ngomongin ide bisnisnya teman-teman, nah ini yang teman-teman perlu perhatikan. Si corona ini memberikan dampak pada dua hal minimal. Pertama, pada yang namanya market, ya. Market behavior. Agak ya bahasa Inggris ya. Behavior. Apa itu? Perilaku pasar. Ya. Maksudnya gini, kan sekarang kampanye tuh pada stay at home di rumah cicing we gitu ya. Nah, etalah gitu kan. Nah, ini campaign stay at home. Stay at home. Ya. Sama di rumah aja. Ya. Itu menjadikan perilaku baru buat si market. Yang akhirnya mau gak mau dia harus cicing di rumah, cicing lagi, diam di rumah gitu kan, bukan harus kemana-mana keluar, enggak, diam di rumah. Udang sare bangun tidur, misalkan katakanlah bangun tidur jam 4:30 gitu kan, keberangan ya, jam 4 lah katakanlah, bangun tidur jam 4, jam 3 lah, jam 3 Anda bangun tidur, sholat tahajud, ya sholat taubat gitu kan, jam 4 Anda sahur ya, banyakin istighfar, 4:30 Anda sholat ya, subuh-subuh terus gitu sampai buka gitu kan, terus setiap hari kayak gitu. Nah itu kesehariannya Anda sekarang, bener gak? Ayo ngaku, bener gak? Jadi behaviornya mulai berubah. Yang dulu mah pagi-pagi kita ke pasar, sore-sore kita nge-gym, ya. Siang-siang kita kopdar gitu kan. Kopdar tanpa kopi ya, nah kan lagi bulan puasa ya. Dan lain-lain, sekarang nggak bisa. Nah ini menjadikan sebuah behavior baru. Ya. Jadi apa-apa, cicing di rumah, diam di rumah gitu kan. Ini harus kita pikirin ya. Itu nomor satu. Adanya perubahan market behavior, pergeseran dari awalnya offline ya. Offline jadi online. Nah, jadi online. Kan serba online kan sekarang. Nah, gara-gara market behavior stay at home ini akhirnya orang-orang pada go online. Go virtual gitu kan. Bayangin teman-teman, kajian aja online sekarang. Wah, ngeri Pak. Kajian online. Ya, dulu mah gak ada istilah kajian online. Meeting online. Ayo. Lanjut pemirsa. Lanjut teman-teman. Jadi karena kita itu sekarang market behaviornya berubah gitu kan, orang-orang stay at home di rumah aja, sehingga pada semua aktivitas itu dilakukan secara online. Nah, hubungan aja yang bisnis, apa hubungannya sama bisnis? Nah, ini berhubungan dengan yang namanya dua nih, channel promosi, channel distribusi. Channel. Maksudnya apa? Sekarang apa-apa orang itu pengennya adalah ya promosinya dilakukan lewat online di rumah. Promosinya nih Facebook, Instagram, YouTube, blog, WA dan segala macam gitu kan. Termasuk distribusinya. Pengen nanti diantar online, pakai ojo dan seterusnya. Nah itu latar belakang sebelum kita ngomongin ide bisnisnya ya. Ini dulu harus paham. Oh bener juga ya, dipikir-pikir gara-gara si corona market behavior berubah. Market behavior berubah, orang-orang jadi cicing we di imah, di rumah mulu kan. Terus pada akhirnya stay at home tadi kan. Stay at home di rumah, aktivitasnya kan online terus tuh, online semua. Nah promosi berarti kan promosinya harus online.
Nih, semua online. Sebagai kita penjual, online terus. Distribusinya juga online, ke ojol. Itu nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Apa yang membuat berubah? Apa yang jadi berbeda gara-gara si corona? Ya. Corona itu, teman-teman, membuat daya beli, Pak. Daya beli. Ya, daya beli. Buying power. Gitulah naon bahasa Inggrisnya eta lah. Ya. Daya beli jadi bergeser, jadi berubah, ya, jadi berkurang tepatnya, gitu kan? Kenapa? Nah, kira-kira kenapa daya beli berkurang? Yuk kita bahas. Bicara masalah daya beli. Daya beli. Daya beli ini. Daya beli. Daya belinya jadi berkurang. Kenapa daya beli jadi berkurang? Karena kita dihadapkan dengan kondisi yang serba tidak pasti. Apakah ada di antara Anda yang bisa menebak, memastikan, mengira-ngira, dan mempredik gitu kan, si corona bakal berakhir kapan? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? 4 bulan? 5 bulan? Gak ada yang tahu. Benar gak? Awas murah deh ya. Gak ada yang tahu. Nah, jadi sekarang daya beli itu turun. Loh, kok apa hubungannya daya beli turun? Nah, mari kita perhatikan. Kalau kita bicara masalah piramida Maslow, wah, ini pelajaran zaman kapan gue nih ya? Anda tahu kan yang kayak ginian? Ini ilmu nih ya. Piramida Maslow itu berasal dari bawah tuh ya, yang paling hanapnya berarti yang paling dasar, ya. Terus yang paling atas, yang paling tinggi. Yang paling bawah itu adalah psikologi. Psikologi, logik. Atau kebutuhan pokok, itulah mungkin gampangnya gitu kan. Di atasnya lagi, di atas psikologi adalah yang namanya safety. Safety. Rasa aman. Ya. Di atasnya lagi ada yang namanya love. Wah, lope. Di atasnya lagi ada yang namanya kebanggaan diri. Esteem. Di atasnya lagi baru self actualization. Nah, orang pada dasarnya kalau beli sesuatu itu berdasarkan ini. Ya. Biasanya semakin kaluhur, harga semakin mahal. Tapi pembeli makin dikit. Oh, kelihatan makanya piramida. Makin bawah, harga makin murah, peminat makin banyak. Kondisi daya beli sekarang yang menurun ini, teman-teman, itu berpengaruh sama ini. Teman-teman bisa dicek, ya, bisa cek nih. Segala yang berbau dengan namanya esteem. Contoh kalau produk itu apa ya? Kosmetik misalkan. Udahlah, kita gak usah ngomongin orang lain lah, ya. Kita ngomongin diri sendiri aja. Saya punya bisnis namanya kosmetik Bier. Silakan Anda yang mau join, ya jualan jadi kan. Nah, itu menyasarnya itu adalah love and esteem. 2 poin ini. Di kita omsetnya teman-teman, pokoknya alhamdulillah. Ya, walaupun iya lengan tapi kita jadi turun. Walaupun turunnya nggak signifikan, ya. Agak turun. Kenapa turun? Logika berpikirnya gini. Mari kita berpikir. Kenapa orang beli kosmetik? Kenapa orang beli skincare? Karena ingin, tampil cantik di hadapan orang lain, tampil bersih di hadapan orang lain, betul? Ingin membuat suaminya gitu ya bangga bahwa ternyata istrinya juga cantik gitu kan, dan seterusnya, betul? Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sekarang dilakukan? Anda gak ketemu orang di luar, ayo, masuk akal? Nah, masuk akal ya, mikir ya. Nah, makanya apa? Kita gak ketemu orang, paling mentok kita ketemu sama suami sendiri di rumah, bagi yang sudah punya suami. Yang jomblo wayahan gitu kan, guling deh gitu. Si ayah ya. Jadi dandan teh ibaratnya dandan itu cuman sama buat suami doang. Dan paling itu kan lipstick cuman nggak akan nyampe habis Pak gitu kan. Artinya apa? Kalau corona ini terjadi lama, katakanlah dia beli stok lipstick sama bedak, mungkin repeat ordernya bakal jadi 3 bulan, yang awalnya harusnya 1 bulan. Masuk akal? Nah, itulah daya beli turun. Masuk kantong? Masuk akal? Nah, jadi kosmetik demikian. Contoh lain misalkan apa? Workshop. Workshop itu self-actualization. Ada skill. Workshop misalkan. Saya jualan workshop teman-teman ya di Billionaire Coach itu kan. Pengen mengaktualisasi diri saya supaya saya lebih jago lagi dalam copywriting. Supaya lebih jago lagi dalam masalah masak. Misalkan. Jago lagi dalam masalah digital marketing. Itu sekarang jadi gak penting. Kayak atau ngomongkan self-actualization gitu kan.
Saya sekarang makan aja sulit gitu. Wes itu pending dulu. Kecuali pembelajaran yang tadi itu disimpan di poin nomor sebelumnya. Nah, online. Online, mana online? Nah, online. Itu pun harus ada pembedanya. Jangan sampai Anda bikin sebuah online course ataupun workshop yang sama kayak konten YouTube. Nyeri, Pak. Gitu. Bener nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Makanya kenapa industri kayak semacam workshop itu tutup gara-gara corona. Bukan hanya sekedar tadi keadaan, tapi daya beli juga ngapain gue kayak begitu. Udahlah, konten-konten gratis YouTube banyak gitu kan. Di channel Kang Dewa aja belum tontonin semua gitu kan, misalkan gitu kan. Iya dong ya. Nah, tuh contoh. Apalagi misalkan. Nah, berhubungan dengan yang artinya apa? Maka sekarang bakal terjadi piramida terbalik. Nah, yang laris itu yang kayak begini teman-teman, dibalik. Jadi kita. Oke, kebalik. Mungkin saya balik di belakangnya ya. Nah, yang laris adalah yang kebalik. Mari kita buktikan. Nah, kalau pada saat normal teman-teman semua, yang laris adalah yang dari atas ke bawah. Nah, sekarang kalau yang laris itu yang dari atas, yang dari bawah ke atas. Nah, ini urutannya nih, udah gurut nih ya. Nomor 1 itu adalah bagian psikologi atau ekonomi. Kebutuhan dasar. Terus di sini bagian apa tadi, istilah psikologi tentang safety. Apalagi tentang love, apalagi tentang namanya esteem, tentang self act, kan? Nah maka, ini ide bisnisnya nih ya, murmurag ya. Ide bisnisnya adalah cari teman-teman, cari produk yang itu berdasarkan 2 poin ini nih, 2 paling atas kalau saran saya. Nah ini latar belakang nih, nggak ngasal gitu bikin produk teh. Apa itu? Psikologi apa kira-kira? Ayo. Makanan. Loh, makanya sekarang makanan laris, Pak. Tapi yang poin nomor tadi beres, Pak, ya. Yang bisa dipesan online, ya. Yang misalkan yang makanannya ya, snack. Frozen food. Wah, ini laku, Pak. Kemarin kita jualan bumbu ireng, ya. Wah, sebulan baru seminggu laris puluhan ribu pieces, Pak, gitu kan. Pre-order sekarang 40 ribuan. Jual snack juga sama, gitu. Laris. Makanan, minuman gitu kan, karena kebutuhan dasar ya. Bayangin lagi sama behavior tadi ya, kan orang lain duduk gitu kan, duduk baik laptop gitu kan, aduh males pas belum bulan puasa ngemil, snack laku mah ya kan. Pas udah buka puasa ya tadi makan galo-galo, makanan frozen food gitu kan. Apalagi berhubungan dengan makanan pasti semua jadi laku karena serba mager tadi, bukan mager lagi ya, bukan malas gerak karena terpaksa harus diam gitu kan. Nah, nomor 2 teman-teman, produk-produk kesehatan. Ya nggak? Nah, ini kesehatan menjawab nih, safety gitu, kesehatan, makanan itu psikologi. Contoh apa? Nah, saya jualan produk namanya propolis. Propolis, Prima Propolis Plus. Bagi Anda yang pengen jadi resellernya silahkan klik link yang ada di bawah gitu ya. Propolis laku, Pak, gitu kan. Propolis apalagi? Minuman vitamin. Saya punya UFIT gitu kan. Ya monggo, minuman vitamin kayak misalkan vitamin C, lemon, jahe, apalagi? Enyeh apa? Bukan enyeh apa? Itulah pokoknya ya. Itu laris. Nah, ini nomor 1 adalah makanan. Kedua adalah produk-produk kesehatan. Oke, paham? Nah, ketiga teman-teman, yang berhubungan dengan apa? Nah, ini yang ketiga. Berhubungan dengan hal-hal atau produk-produk sebagai teman di rumah. Nah, ini keywordnya ya, teman di rumah. Contohnya apa, Kang? Nah, buku. Nganggur dikit, baca buku, betul? Apalagi? Kelas online. Nganggur dikit belajar ikut kelas online. Apalagi? Mainan anak. Anak udah serba pusing nih, gak pusing ngapain lagi ya, jualan mainan anak gitu kan. Nah, ini ide usaha, ide bisnis yang bisa Anda jalankan selama corona. Jadi yang berhubungan dengan makanan, snack, frozen food dan lain-lain gitu kan. Karena itu memenuhi kebutuhan psikologi. Kedua adalah kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan ya, minuman sehat, propolis dan sejenisnya, karena orang pengen aman, safety.
ya merasa diri aman, tiba-tiba permintaan jadi naik gitu kan pas jualan kayak begini. Ketiga yang berhubungan dengan love terhadap anak, buku anak, ya cinta terhadap pasangannya, dirinya sendiri, supaya misal gini ya, ini kasus sebagai emang buku sama kelas online berhubungan dengan love. Oh, angle-nya harus benar. Ini pada saat jualan buku nih, apakah Anda yakin setelah corona ini Anda masih memiliki penghasilan misalkan? Ya. Tidak yakin kan gitu kan? Makanya baca gimana cara mendapatkan penghasilan dari rumah misalkan. Jadi affiliate, jadi reseller dan seterusnya. Nah, karena apa? Upaya Anda dalam mencintai pasangan Anda. Jangan sampai anak suami Anda atau istri Anda itu, pasangan Anda nanti hidupnya nggak jelas. Anda cinta sama mereka, buktiin. Nah, jual buku angle-nya love gitu kan. Jual kelas online angle-nya love. Jual makanan, jual mainan angle-nya love. Yang berhubungan dengan yang di bawah tuh, yang di atas, di bawah ini berarti di atas, kalau yang dibalik ya. Sudahlah, lupakan dulu ya. Ingin apa ingin cantik gak peduli. Ya, pokoknya mah sekarang saya bisa makan, selesai gitu kan. Saya bisa hidup, selesai. Itu adalah ide-ide bisnis yang bisa Anda jalankan selama pandemi corona ya. Jadi basicnya ini cuma letupan dari saya aja, ide bisnis aja ya. Itu bisa dikembangkan. Tapi poinnya adalah coba cari ide bisnis apa saja yang muncul dari sini. Yang secara daya beli dia gak ikutan turun, yang secara market behavior sangat cocok gitu kan. Oh, berarti cocok buat dirubah gitu. Bayang dapat ilmu, pelajaran baru? Silakan pikirkan dan silakan dipraktekkan. Kalau Anda butuh peluang usaha, silakan cek di kolom komentar atau di pin komen, nanti peluang usaha saya bagiin deh ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau Anda suka dengan video saya ini, silakan komen, like, dan share ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau Anda pengen dapat informasi dari update video saya selanjutnya, subscribe dan bunyiin loncengnya. Itu aja mungkin, sampai jumpa di video berikutnya. Wah, sekarang. Ini kasut. Entar di disit asik lucu.